Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Semua orang ingin hidup diberkati, sukses, dan dihormati, apapun profesinya. Bahkan mulai dari orang biasa-biasa saja, sampai seorang raja pun ingin hidupnya dihormati, diberkati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Raja Uzia. Saudara, kita melihat bagaimana prestasi-prestasi Raja Uzia di dalam pemerintahannya di kerajaan Yehuda. Dia memerintah pada usia 16 tahun. Sangat muda, bukan? Yang kedua, hidupnya takut akan Tuhan sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Dia diberkati dengan kemenangan-kemenangan ketika berperang melawan orang Filistin yang tangguh dan sulit ditaklukkan. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, Raja Uzia banyak mendapat upeti dari daerah-daerah yang ditaklukkannya dan dia menjadi semakin kaya. Namanya menjadi semakin termasyur sampai ke Mesir dan sampai ke negeri-negeri jauh. Saudara, pertanian, peternakan sangat berhasil dengan baik dan juga jumlah tentaranya makin bertambah banyak. Perwira-perwiranya gagah perkasa terkenal dan perlengkapan-perlengkapan perangnya sangat canggih pada waktu itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang lebih luar biasa lagi adalah Uzia bertahta selama 52 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk seorang raja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi sangatlah disesalkan. Di balik prestasi yang luar biasa, Uzia memiliki karakter yang tidak baik. Apakah itu? Kita baca dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah ia, Raja Uzia, menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada zaman kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, ada 3 jabatan Allah yang Allah bentuk, yaitu nabi, imam, dan raja. Yang masing-masing jabatan itu melakukan tugas-tugasnya sebagai wakil Allah untuk memelihara bangsa pilihannya. Nah saudara, Raja Uzia ternyata tidak puas hanya memiliki kedudukan sebagai raja. Dia juga mengingini jabatan seorang imam. Jelas sekali hal ini sudah menyalahi hukum Allah, di mana Allah memberikan hukumnya kepada Musa bahwa jabatan seorang imam hanyalah dipegang oleh keturunan Harun dan suku Lewi hanya melayani di mezbah. Sedangkan Raja Uzia sendiri adalah keturunan dari Daud, yaitu suku Yehuda. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena merasa sudah hebat, ditakuti oleh semua orang, maka sudah terkenal dan dia menjadi kaya, Raja Uzia tidak mau menerima teguran bahkan dari seorang imam sekalipun. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 17-18. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa respon Uzia setelah ditegur oleh imam? Apakah dia takut, gentar, atau segera minta maaf, atau bahkan berterima kasih karena sudah diingatkan atas dosa-dosanya? Saudara, kita melihat responnya dalam 2 Tawarikh 26 ayat 19-20. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan.
Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat pelajaran dari Raja Uzia. Saudara, jika Anda sudah diberkati Allah saat ini, saya ingin menasehatkan, tetaplah rendah hati dan hidup takut akan Tuhan. Jika Anda saat ini sedang hidup seperti Raja Uzia, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, hati-hatilah. Segeralah bertobat. Jangan tunggu Allah murka karena kesombonganmu. Saudara, apa hukuman bagi orang yang sombong? Yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi tidak mau bertobat, malah melawan dan seolah-olah menentang Tuhan seperti Raja Uzia. Saudara, di dalam 2 Tawari 26 ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, betapa tragisnya sekali nasib Raja Uzia. Kesuksesannya, kemewahannya, kekayaannya ternyata membawa bencana bagi diri sendiri. Masa tuanya dilalui di tempat pengasingan dengan penyakit kusta yang menjijikkan. Dia tidak bisa lagi menikmati hasil jeripayahnya dengan sukacita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan main-main dengan Allah. Jika saat ini saudara sudah diberkati oleh Tuhan, jika saat ini saudara sudah terkenal, jika saat ini saudara sudah memiliki segala sesuatu, hati-hatilah dengan kekuasaan. Saat ini tetaplah rendah hati. Jika engkau ditegur oleh Allah, tetaplah bertobat, supaya hidupmu tidak seperti Raja Uzia. Dan biarlah kita menikmati kekayaan, kemuliaan, berkat Tuhan dengan sukacita, karena selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.